yang katakan Mas Justin, kita akan keluar dan kita akan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berdoa, membawa ke satu gerakan doa di kawasan-kawasan. Dan sejak masa itu kami pergi ke beberapa kawasan sampailah kepada pemuncak doa di Pasisimpungan di mana itu, di Keningau. Walaupun dewanya tidaklah sebaik mungkin, dia punya akustik untuk news, tapi dia sekurang-kurangnya sering sesuatu dalam hati anak-anak jemaat Tuhan untuk berdoa. Kalau dikira ini adalah, saya tidak tahu kesekian berapa kali saya berkhotbah dalam konferensi dan juga doa-doa di kawasan. Selepas konferensi PMM saya di Sabah, ramai yang tidak tahu bahwa sebenarnya pada masa konferensi PMM saya sakit. Saya sangat sakit sampai semarcau-marcau pada waktu malam. It's okay. Dia dalam hadirat Tuhan, yang penting dia tenang. Okay? It's okay. Let the presence of God. Yeah. Saya akan ceritakan kepada kita kisah apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita pada waktu itu. Pada masa konferensi PMM saya sakit. Tidak pernah dalam sejarah hidup saya berkhotbah dalam keadaan yang begitu sakit sampai sewaktu saya berdiri. Sebenarnya orang tidak tahu yang saya hampir jatuh. Tapi Tuhan akhirnya, istri saya memperingatkan kepada saya bahwa sebenarnya Tuhan tidak mau kamu berkhotbah seperti yang lalu-lalu. Dia hanya mau kamu berdoa. Memang benar, pada waktu saya berdoa, sesuatu terjadi. Roh Kudus bekerja di antara jemaat. Sesi yang kedua pun sama. Saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan diulurkan, Roh Kudus melayani setiap anak-anak muda. Dan setelah itu, kegerakan doa masih berjalan. Di setiap kegerakan doa yang kami ada, saya melihat cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Berbeza daripada kawasan ke kawasan. Nanti saya akan beritahu kita kesimpulannya. Setelah itu, setelah selesai tamat konferensi yang ini, sebelum konferensi yang PMM, saya konferensi kawasan 9 kawasan di Pedalaman. Konferensi selepas itu konferensi PMM di sana. Dan kami ada konferensi yang kecil, kami panggil sebagai University and College Conference, UNICO Conference. Kami hanya ada 140 orang, kira-kira 150 orang. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa sekali. Kudus melayani kami. Dan selain daripada itu, sebelumnya pun dalam kebaktian kami, kebaktian doa, kami rasakan bahwa the presence of God is so tangible, sangat nyata hadirat Tuhan. Selepas konferensi di University College minggu yang lalu, saya hanya baru kembali pada hari Selasa malam. Daripada Semenanjung, mereka ada satu konferensi yang kecil, kira-kira 130-140 orang juga di SIB Serdang. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Sampai pada waktu ini, mereka masih berkobar-kobar. Mereka masih bertanya-tanya, kenapa kejadian ini terjadi? Bagaimana kejadian itu terjadi? Kejadian seperti ini biasa dalam hal-hal, dalam waktu pertemuan-pertemuan kami. Dalam konferensi PMM yang kami adakan di University dan College, di tempat kami, dan juga di Serdang, kegerakan yang sama terjadi. 1 Desember akan datang, saya akan berkhotbah di Kadinapur dalam 50 tahun kebangunan rohani yang berlaku di Kadinapur. Message yang saya sampaikan kepada kita adalah sederhana. Daripada perjalanan saya daripada bulan Januari sampai pada waktu ini dan akan datang ini, termasuk di sini malam hari ini, Anda tidak sadar bahwa Roh Kudus sebenarnya sedang bekerja mengadakan satu pergerakan rohani di setiap orang yang mencari wajah Tuhan. Sadar ataupun tidak, Tuhan akan sebenarnya sedang membuatkan hati Anda merindui Tuhan, dan kerinduan Anda itu begitu dalam sekali, sampai sebenarnya pergerakan rohani sedang bermula di setiap gereja Tuhan. Amin. Hanya pada waktu ini saya berdoa supaya Tuhan akan menyiapkan hati Anda, menyiapkan kita semua di sini untuk satu pergerakan rohani. Hal-hal yang sederhana seperti ini berlaku di mana-mana pada waktu ini. Dia akan bekerja. Amin.
Pejamkan mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam masa yang ada, saya akan membawa jemaat Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, supaya kami memahami firman-Mu. Layani setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua katakan, malam hari ini saya tidak akan membuat pelayanan yang doa besar untuk Anda. Esok malam saya akan berdoa untuk Anda. Oke? Jadi bersiap sedia hari esok, sediakan hati. Esok malam saya akan melayani Anda. Right. Mari kita mulai. Oke. Tajuk yang diberikan kepada kita adalah baca bersama-sama. 1, 2, 3. Reset, restart, refocus. 3A. Kita ini orang dusun, berbeza jenis dusun dia. Kita ini berbahasa Melayu, tapi kita memang suka untuk gunakan bahasa Inggris. Termasuk gereja kami pun, gereja kita IGK siap panggil dalam bahasa Inggris Light Community Church. Kita sudah sepakti dengan perkataan-perkataan Inggris. Jadi seakan-akan kita ini memang di sekolah kan, Cigo kan, ini the second language untuk kita biasanya itu bahasa Inggris. It's okay. Tapi Cigo sudah berbesar tadi sudah jelaskan kepada kita apa itu reset, restart, dan refocus. Fokus saya malam hari ini adalah saya mau semua anak-anak muda mengetahui dan mendapati bahwa hidup Anda ini hidup yang bermakna. Sebut dengan saya, hidup yang bermakna. Sehingga Anda mengetahui bahwa hidup ini berarti dan bermakna, Anda tidak menghargai hidup Anda. Saya bagi contoh. Ramai orang yang hanya yang memberikan dirinya dipergunakan oleh dunia. Sebut dengan saya, dipergunakan oleh dunia. It's okay. Biarkan mereka mengurusnya dulu ya. Praise the Lord. Bangunlah hai jiwamu, bangkitlah hai rohmu, engkau jadi kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alright. Berjalanlah dan kuatlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ramai orang tidak menghargai hidup dia. Sebagai contoh, sering kali saya katakan kepada para remaja seperti ini. Kamu ini wanita yang berharga. Jangan biarkan orang lain, jangan berikan diri kamu dipegang-pegang oleh laki-laki yang bukan suami kamu. Halo, ayo nih. Itu contoh. Hargai diri kamu sebagai perempuan ciptaan Tuhan. Amin. Saya bagi contoh lagi. Hargai hidup kamu. Kenapa orang menghargai hidup? Karena mengetahui bahwa hidupnya ini berarti dan bermakna. Amin. Sehingga saya katakan bahwa jangan biarkan hidupmu dipergunakan oleh dosa percabulan, dosa seksual. Jangan berikan diri kamu melakukan hubungan seks sebelum nikah ataupun tempat pelampiasan hawa nafsu. Sebab kalau Anda melakukannya, sebenarnya Anda tidak menghargai ciptaan Tuhan, yaitu diri Anda sendiri. Amin. Sama dengan saya. Sama juga dengan perempuan dan laki-laki. Laki-laki jangan memperdaya, menipu perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai tempat pelampiasan nafsu. Hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena hidup Anda tidak mengetahui tentang makna hidup Anda. Sama dengan saya. Kalau Anda mengerti tentang hidup Anda yang bermakna dan berarti di hadapan Tuhan, Anda pasti akan menghargai diri Anda. Amin. Tadi video saya, yes? Yes. Now, saya akan coba jelaskan kepada kita. Tidak akan menjelaskan perkataan reset, restart, refocus ini, tapi saya membawa kita untuk melihat seorang pribadi yang bernama Paulus. Next slide please. Seorang yang bernama Paulus, yang pada pendapat saya akhirnya dia telah berjaya untuk reset, restart, and refocus di dalam hidup dia. Seorang yang bernama Paulus, saya ulangi lagi, saya lihat dalam pembacaan saya antara orang yang telah restart, refocus, restart, reset, restart, and refocus dalam hidup dia adalah Paulus.
Mari kita baca dalam Filipi bab yang ketiga ayat 8 ke 14, walaupun tidak sampai sepanjang itu pembacaan kita. Tapi setiap quote beberapa part di dalam pembacaan Filipi. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat, oke? Kita mulai dengan malas segala sesuatu. 1, 2, 3 baca. Malas segala sesuatu menganggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Itu menganggapnya itu NYN atau NYA sebenarnya. Right. Next slide. Daripada teks yang kita baca, saya dapat menyimpulkan kepada kita yang pertama. Paulus mempunyai kehidupan lama. Sebut dengan saya kehidupan lama. 1, 2, 3. Kehidupan lama. Statement Paulus yang ditulis kepada jemaat di Filipi seperti ini. Oleh karena dia laku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kenapa Paulus mengatakan bahwa semuanya itu dan menganggapnya sampah? Karena yang dimaksudkan Paulus tentang semuanya itu yang dianggap oleh Paulus sebagai sampah adalah kehidupan lamanya. Sebut dengan saya kehidupan lama. Kehidupan lama. Katakan saya, Paulus pada satu masa telah mendapat pengajaran daripada agamanya. Kamu tahu apa agama Paulus? Agama Paulus adalah Yahudi. Yang sekarang tuh Yahudi apa tuh? Jews. Kitab Yahudi adalah perjanjian lama. Kita ada perjanjian baru, mereka ada perjanjian lama. Tetapi Paulus mendapat semua pengetahuannya daripada yang pertama 5 kitab pertama. Kejadian, selepas kejadian apa? Lepas keluaran. Lepas itu. Oke, tidak apa. Nanti tahun-tahun akan datang bila saya sampai di sini, kalau saya angkat 5 kitab pertama yang disebut kitab Taurat. Apa yang pertama? Lalu yang belajar bahasa, kalau belajar di seminari disebut Pentateuch, oke? Right, 5 kitab. Pada masa kecil Paulus, pada umur dia kecil, dia telah masuk ke sekolah orang Yahudi. Dia diminta untuk menghafal kitab Taurat. Setelah dia diminta untuk menghafal kitab Taurat, dia diminta untuk mentafsir dan mengaplikasikan semua pelajaran-pelajaran Taurat itu di dalam dirinya. Selepas itu dia diminta untuk belajar kepada seseorang yang disebut sebagai rabi. Oke, saya tidak perlu jelaskan lebih banyak. Saya hanya cukup untuk itu. Paulus akhirnya mendapat semua pemikirannya, nilai hidupnya dan prinsip-prinsip hidupnya itu dia terima daripada pelajaran-pelajaran yang dia terima daripada ajaran kitab Taurat agama Yahudinya, daripada kitab Taurat, daripada kitab para nabi besar, nabi kecil, hikmat, mazmur dan lain sebagainya. Dia mendapat semua pendidikan itu dan masuk di dalam dirinya. Diri Paulus terbentuk seperti Paulus pada masa lepas karena semua pembelajaran yang diterima daripada Taurat yang lama. Setakat ini berikut saya. Anak-anak muda, akhirnya Are we together? Ya. 2013 yang lalu saya masih muda. Sekarang masa itu saya datang sebagai anak muda yang sama seperti Anda. Saya datang hari ini sebagai bapak. Sebab rambut saya sudah putih. Jadi dengan bapak berbicara hari ini. Boleh? Ya. Bagaimana sih? Paulus mendapatnya. Dan akhirnya kalau kamu melihat apa yang terbentuk dalam Paulus, waktu dia mengetahui bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, sebut dengan saya Kristen. Apa itu Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Sebut dengan saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Artinya begini, cara cakapnya seperti Yesus, cara bertindak bertingkah lakunya seperti Yesus, kehidupan hariannya seperti Yesus, duplikat Yesus, imitator of Christ. Hidupnya seperti Yesus. Orang pesta pora karena dia pengikut Yesus, dia tidak pesta pora.
orang mengutuk, dia mengasihi, itu adalah orang Kristen. Ayo deh. So waktu mereka berkata pengikut Yesus ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, Paulus marah besar dia. Apa Paulus buat? Saya bunuh kamu, sebab kamu mengatakan bahwa ada Allah lain. Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Karena itu dia ingin membunuh orang-orang Kristen. Itu Paulus yang lama. Begitu boy. Sabar dengan saya. Something yang ada dalam hati dia. So karena itu pada masa yang lama, hidup lama yang diterima daripada Taurat membentuk kehidupan Paulus. What you believe is become your lifestyle. Listen to me. Bahasa Inggris. Sini tulis bahasa Inggris. Siapa suruh tulis bahasa Inggris? Apa yang kamu percaya itu akan membentuk cara hidup kamu. Demikianlah Paulus. Waktu kamu membaca semua pasal horoskop, maka pikiran kamu akan dikuasai oleh horoskop. Kamu membaca tentang LGBTQ, kamu katakan LGBTQ itu betul, maka hidup kamu akan menjadi seperti LGBTQ+. What you believe is become your lifestyle. Prinsip dan hidup kamu dibentuk oleh apa yang masuk di dalam kamu. Apa yang kamu nampak, apa yang kamu terima di persekitaran Anda, itu yang membentuk hidup kamu. Begitu poin. Paulus mengalami hal yang sama. Dia menjadi pembunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Halo, kita hadir begitu saya. Hari ini bukan Christmas punya, besok Christmas punya korban. Oke? Bagaimana sudah? Tapi saudara kasih Tuhan, next slide, untuk mempercepatkan waktu. Tiba-tiba waktu Paulus saudara kasih Tuhan berjalan, mendapatkan surat kuasa untuk datang membunuh orang-orang Kristen. Dan kebetulan pada waktu ini ada satu kota yang disebut Damaskus. Sebut dengan saya Damaskus. Itu berada di Syria sampai pada waktu ini. Jaraknya jauh daripada Yerusalem, tapi ada orang Kristen di tempat itu. Dan Paulus dari tempat ini bersama dengan rakan-rakannya dengan surat kuasa untuk membunuh kehidupan lamanya adalah seperti ini. Dia sangat giat dalam agamanya yang lama. Lalu dia pergi ke Damaskus untuk apa? Untuk membunuh orang-orang Kristen di tempat itu. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka ini mengkufuri Allah. Kamu tahu apa itu mengkufuri Allah? Menduakan Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Itulah di rohnya sebutan itu, ikut-ikutan. Apa nama itu? La ilaha illallah, apa nih? Saya pun tidak tahu dia pernah sebut. Tidak boleh ada dua, dia bilang. Paulus pun sama seperti itu. Tidak ada Tuhan yang lain. Yesus bukan Allah. Kenapa membuat begini? So mereka datang untuk membunuh. Tiba-tiba di tengah jalan. Apa yang terjadi kepada Paulus di tengah jalan? Dia melihat cahaya. Yesus hadir. Cahaya Yesus hadir dan cahaya luar biasa. Waktu kami melayani di Serdang, saya, Pak Solosius, dan orang asli dan beberapa orang ada di hadapan kami. Ini cerita mereka. Waktu kami lalu di tempat mereka, saya tidak tanpa mereka menangis. Oke. Ada yang lompat, ada yang jatuh seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mendoakan mereka. Saya lihat mereka seperti itu. Hanya mereka katakan begini. Waktu pas selalu di hadapan kami katanya, saya melihat cahaya yang terang. Seorang yang bernama Erwin. Orang sana di Kiau ya. Erwin tidak tahu sebenarnya bapak. Waktu dia didoakan, dia tiba-tiba seakan ekspresi dan dia mengalami ada bahasa baru daripada dia tanpa siapa-siapa yang dengan dia. Dan tiba-tiba ada suatu pergerakan rohani dan akhirnya Tuhan bukakan mata dia. Di dalam pemusik, di belakang pemusik dia melihat tangan menyembah Tuhan. Jadi kami menyembah Tuhan bersama malaikat di surga. Amin. Luar biasa pada waktu itu. Saudara, pada waktu Paulus datang untuk coba membunuh, yang menjadi pembela orang Kristen adalah Yesus sendiri dengan misi yang jelas. Yaitu sebenarnya Tuhan mau memanggil Paulus, mengubah hidup Paulus. Amin. Waktu Paulus ada cahaya datang kepada dia, terdengarlah suara. Paulus, kenapa kau lawan saya? Kau ingat kau boleh lawan saya kan? Kau ingat kau boleh
boleh lawan saya. Tajam bayi bisa punya, kalau tidak boleh lawan itu muncul tajam itu tandus. Ya benar. Sebenarnya begini, Perjanjian Lama berkata seperti ini, tidak ada orang yang boleh melihat Tuhan. Amin. Kalau dapat melihat Tuhan, kamu akan mati. Itu Perjanjian Lama. Paulus melihat Tuhan, tapi dia tidak mati secara pribadi. Tapi manusia lamanya telah mati waktu bertemu dengan Yesus. Amin. Hidup lamanya telah mati waktu dia berjumpa dengan. Saat pertama dia bertemu dengan Yesus pada waktu sepatutnya dia mati. Tapi Yesus menghidupkan dia. Dan Anda akan melihat apa yang saya akan jelaskan kepada kita. Karena itu saudara, setelah pengalaman itu yang terjadi, maka dia mulai mengenali Tuhan. Siapa Tuhan? Di pertanyaan pertama yang sampai kepada dia waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tempat itu adalah begini: siapakah engkau Tuhan? Terima kasih. Siapakah engkau Tuhan? Katanya. Siapakah engkau Kurios? Siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, artinya dia ingin mendapatkan pengertian tentang siapa dia yang datang dengan kilat yang begitu luar biasa sekali. Dan akhirnya sejarah Perjanjian Baru mencatat kepada kita bahwa Paulus mencatat dalam Filipi, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. So pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sangat telah merubah seluruh kehidupan Paulus. Hidupku yang lama bukanlah aku lagi, kata Paulus. Amin. Kamu tahu itu lagu itu yang Indonesia itu? Siapa penyanyi itu? Hah? Siapa? Tagar. Hidupku yang Si Tagar. terus dia itu. Bukan layak sekarang, hidupku yang miskin, sekarang kaya raya, dia bilang. Akhirnya saudara, Paulus setelah perjalanan hidup dia diajar tentang Yesus, dia mengalami pengalaman luar biasa bersama dengan Yesus. Akhirnya statement ini muncul, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku melepaskan semuanya itu, aku menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa artinya saudara? Paulus memerlukan semula hidup yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. My first one, where do you reset, restart, and refocus your life? Di mana Anda memulakan hidup baru Anda? Di manakah anak-anak muda harus mendapatkan ataupun memulakan semula kehidupan baru Anda? Paulus memberikan kepada kita pengajaran yang sangat penting. Paulus yang mempunyai kehidupan lama yang luar biasa. Sebagai seorang ahli Taurat, dia sangat luar biasa. Gurunya adalah seorang guru yang hebat, namanya Gamaliel. Dan dia adalah antara suku guru yang ada dalam Sanhedrin, ataupun ahli majelis orang agama Yahudi. Malah dia juga, Paulus juga ada tergolong di antara orang-orang sekolah, orang-orang pintar dan bijaksana di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Waktu dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Sehingga dia berkata, yang dulu itu kuanggap sampah. Anak muda, di mana kamu memulai hidup kamu? Hidup kamu harus dimulai di dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus akan memperoleh Kristus, akan dapat menemui tujuan hidup. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Paulus, tujuan hidup Paulus yang tadi itu adalah mempertahankan Taurat, dan pada pikirannya dalam pengertian hidupnya selama ini dia berkata, yang benar adalah ini. Tetapi akhirnya pertemuan dengan Yesus memberikan makna yang baru, nilai yang baru, hidup yang baru kepada Paulus, sehingga kehidupan lama saya itu telah berlalu. Cabaran saya yang pertama kepada jemaat, kepada anak-anak muda, di mana Anda memulakan hidup Anda. Dan cadangan saya kepada Anda seperti yang dialami Paulus, hidupmu harus bermula dengan Tuhan Yesus. Amin. Hidupmu harus bermula dengan Yesus. Next slide. Pertemuan Paulus dengan Yesus membuatkan Paulus mati terhadap manusia lamanya.
Galatia 2:20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang Di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, kata Paulus. Setelah pertemuan dan pengenalan Paulus dengan Tuhan Yesus, dia berkata, dia bersaksi kepada jemaat Galatia, namun aku hidup. Dia masih hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri, yang hidup, melainkan yang Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, what I'm trying to tell is very simple. We are talking about reset, restart, refocus. Reset, restart, refocus adalah bermula dari Yesus Kristus. Amin. Ya, saya tidak pernah rasa rugi mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru saya, dan melayani Dia sampai pada waktu ini. Kami dan istri tidak pernah rugi untuk mengabdi kepada Dia. Walaupun dia seorang guru, saya seorang pastor, tapi kami melayani bersama-sama. Dia adalah ketua pendosa saat di tempat pelayanan saya, dan dia selalu melayani ekstra berbanding saya. Dia berdoa, saya lihat dia waktu pagi berdoa, dan adalah pendoa yang super luar biasa pada pelayanan. Saya berdoa, saya tidak merasa rugi untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Saya tidak merasa rugi untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang ada dalam hidup saya. Oh saudara, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini, kalau ada Yesus di situ akan ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Hidupmu mulia bukan karena engkau manusia. Hidupmu mulia karena engkau manusia yang ada Kristus dan ada tinggal di dalam Anda semua. Amin. Hidupmu menjadi berarti dan bermakna karena ada Yesus di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, bayangkan dunia tanpa Yesus. Ajaran Yesus di dalam Matius bab yang 5. Berbahagialah orang yang miskin rohani di hadapan Allah, karena dia akan memiliki kerajaan surga. Ajaran-ajarannya itu manis seperti manis, berbeza dengan yang lain. Kalau keluarga mempunyai masalah, tempatkan Yesus di tengah-tengah keluargamu, dan keluargamu akan berubah. Kalau Anda jujur untuk meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, dengan baik-baik anak-anak muda, engkau tidak rugi. Dia akan menuntun jalan-jalan hidupmu. Berbanding dengan orang dunia yang tidak ada Kristus, lihat kehidupan mereka tanpa Kristus. Pada waktu Anda berkata bahwa mereka memiliki segala seisi dunia ini dan kekayaan dan lain sebagainya, saya ingin beritahunya Yesus sudah memberitahu kepada kita, apa gunanya memiliki seisi dunia, seluruh dunia, tapi kau kehilangan keselamatan. Alkitab berkata, di dunia yang fana bukanlah rumahku, tempatku di sana seberang lain biru, yaitu di surga nanti. Amin. Kita hanya sementara di dunia, tapi pada waktu kita hidup sementara di dunia dan Anda berkarya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia adalah tempat perteduhan yang teguh bagi kita semua. Saya tidak pernah menyesal pada saat saya dipanggil Tuhan hanya untuk mengasihi dan melayani Dia, karena saya memiliki Yesus. Saya memiliki damai dan sukacita. Saudara, pernahkah saya sebagai seorang pastor seakan-akan kehilangan damai sejahtera? Pernah. Pada masa saya tidak taat kepada Tuhan, pada masa saya tidak menghormati hadirat Tuhan, pada masa saya jatuh dalam dosa. Dan istri saya tahu, walaupun saya tidak beritahu dia, istri saya tahu bahwa saya hampir malah terpegang dengan dosa. Istri saya tahu pada dia berdoa, malah tubuh badan, wangian tubuh badan saya pun dia tahu. Pada waktu saya tidur, pada waktu itu hati saya tidak tenang.
Kenapa? Karena ada dosa yang saya sembunyikan di dalam saya, sakit luar biasa. Dan istri saya hanya sedih. Saya tahu, tapi saya tidak tahu saya tidak ada yang kuat, tapi saya tahu sedih. Waktu saya bertobat dan katakan kepada istri saya, sedih. Ada damai sejahtera, damai sukacita di dalam hati saya. Apa yang kamu inginkan di dunia? Kamu ingat duit boleh memberikan damai kepada kamu? Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kamu ingat kekayaan memberikan makna dalam hidup kamu? Kekayaan akan menghancurkan kita. Tetapi kalau ada Kristus pertama-tama dalam kita, dan barulah ada uang, ada bersama dengannya. Uang kita dikuasai oleh nama Tuhan Yesus. Uang menjadi berkat, uang menjadi berkat. Kamu Kristen dulu, pengikut Yesus dulu, baru kamu seorang pelajar. Kamu seorang Kristen dulu, barulah seorang guru. Kamu Kristen dulu, barulah kamu seorang businessman. Christ plus. Kenapa? Karena makna dan hidup kita tergantung kepada Yesus Kristus. Where do you start your life? Di mana Anda memulakan hidup Anda? Memulakan di dalam Yesus Kristus. Dengan anak-anak muda, Anda akan keluar daripada tempat ini, Anda akan berhadapan dengan dunia. Dan dunia tidak mengasihani Anda. Kalau boleh, dia akan hancurkan hidupmu. Dia akan hancurkan. Dia tidak berbelas kasihan kepada kamu. Kalau ada Yesus dalam kamu, kamu tahu, ya, ini salah. Saya hanya memberikan hidup saya untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Di mana Anda memulakan hidup kamu, mulakan di dalam Yesus Kristus. Paulus sudah menyaksikan ini. Hei, saya ada manusia lama saya ada hidup lama saya, kata Paulus. Tetapi akhirnya saya mendapati satu fakta dalam kehidupan, bahwa dan yang menulis bahwa karena aku memiliki hidup yang lama, aku tahu apa makna hidup yang lama yang mengikat dan menguasai saya. Akhirnya sekarang di dalam Kristus, aku hidup pada waktu ini, tapi hidup bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya mau Anda, jemaat yang ada di sini dan anak-anak muda, membuat statement yang sama seperti Paulus katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dapatkah Anda berkata pada hari ini seperti Paulus, pertemuanku dengan Yesus dan pengenalanku akan Yesus membuatkan aku mengerti suatu perkara, bahwa hidupku yang lama telah berlalu. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. You know what? Tubuhmu bukan baik, bukan tempat bagi hal-hal dunia. Tubuhmu adalah tempat bagi Roh Kudus. Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Berapa ramai yang tengah sering berkata, aku mau supaya Yesus hidup di dalam gua. Katakan nanti kita. Haleluya, turunkan tanganmu. Praise the Lord. Next slide please. Ya. Anda riset, menetapkan semula, restart, mula semula, refocus, fokus semula hidup Anda di dalam Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu pada waktu ini. Mungkin tadi sebelum kamu datang ke sini, sebenarnya hidupmu seakan jauh daripada Tuhan. Why not? Why not? Kenapa tidak pada hari ini? Kau datang kepada Tuhan, restart balik, reset balik, restart balik, refocus balik. Dan vaksinnya adalah Yesus Kristus. Mematikan yang lama. Kau tahu bagaimana Paulus merestartnya hidup? Reset, restart, refocus hidupnya. Mematikan yang lama dalam baptisan. Paulus tahu, memang Paulus mengajar seperti ini. Kamu telah mati bersama dengan Kristus, disalibkan bersama dengan Kristus. Dan manusia lamamu disalibkan bersama dengan Kristus. Kamu telah mati bersama dengan Kristus, dan juga kamu telah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenapa Paulus mengajar seperti itu? Karena Paulus mengerti perkara itu dan dialami. Lalu dia katakan bahwa karena dia bangkit bersama dengan Kristus, dia bangkit dengan hidup Allah. Saudara, di mana Anda memulakan hidup Anda? Mulakan di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca Kolose 2:6-7. Boleh baca dengan kuat kan? Boleh baca di belakang? Yes? Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3.
Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah pattern reset, restart, refocus? Yang pertama yang perlu ada pada kamu untuk kamu reset, restart, refocus adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tanya kita hari ini, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, siapa yang yakin bahwa dia masuk surga? Katakan. Saya ulangi lagi. Kalau kamu mati hari ini, siapa yang yakin bahwa kamu pasti masuk surga? Katakan. Banyak kerja kita di pasar. Saya selalu marah sebab saya pasar yang gagal. Tentang keselamatan pun saya tidak berjaya untuk ajar setiap jemaat. Saya selalu marah dengan diri saya. That's why di gereja, kamu melayani di depan, kamu tidak boleh menginjak di sana sebelum Anda lalu 3 bulan bersama dengan setiap pemuda. Kamu menarik, keselamatan tiada. Asal teman sebelah, asal berjasin marah sudah bilang. Pas Jasin tidak marah kamu, pas Jasin marah dengan diri dia, sebab dia pastor. Dan pastor saya tidak dapat menjelaskan kepada kita. Infus Anda untuk terima Tuhan Yesus pun tidak. Basic. Rista mesti yang pertama, kamu tahu apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kalau mati itu masuk surga. Enggak? Kamu tahu itu? Pasti saya senyum, saya jangan marah. Sekarang saya senyum. Haleluya. Ada masanya firman Tuhan itu marah, bukan karena saya marah, sakti yang keluar dari dalam saya. Tentang keselamatanku tidak datang. How you restart yourself? Keselamatan. Dan kamu tahu, kalau kamu yakin akan keselamatan, saya selalu menghargai bimbang. Tapi karena saya berharga, karena saya suka dengan kamu boleh tak sebenarnya. Kalau orang yang tidak yakin akan keselamatan, dia tidak usah melayani. Saya beritahu kamu lah. Kamu bijak pimpin pujian, kamu dipakai musiknya bagus senang kebenaran. Kalau pasal keselamatan pun kamu tidak ada keyakinan, kamu adalah seperti lalang yang diumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Efesus bab yang keempat ayat 12, 13, 14. Dia berikan 5 fivefold ministry: rasul, nabi, pengajar, gembala. Rasul tujuannya apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Waktu mengajar jemaat supaya akhirnya dia akan menjadi dewasa rohani, tidak diumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Halo, ayo men. Jadi tadi saya mau berhenti sudah berpas, sekarang sambung sudah balik. Sebab tidak ramai yang katakan Pak. Boleh saya sambung nggak? Boleh lah, sambung nggak sedikit-sedikit? Boleh. Kalau tidak, kamu tahu diumbang-ambingkan. Pimpin pujian, ku menari, ku bersorak-sorai di luar. Tritunggal, habis. Tuhan kamu 3, habis. Hancur, geng. Hancur. Keselamatan Yesus kamu tiapa, hancur. Jatuh. Itulah sebabnya ramai orang. Dulu dia menari rebana, tapi tulis sebelah. Dulu dia pimpin pujian yang hebat. Saya tidak peduli dia pimpin pujian kan. Dia hebat apapun. Kalau basic ini, kamu menerima Kristus Yesus Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Ini malam, inilah namanya malam jangan panggil Pastor Jasin aja marah-marah. Kalau ubat itu, anak-anak saya dulu tidak suka makan ubat, Pak. Kamu tahu kenapa? I don't want to Paris. So bitter, I don't want to smell, so I don't like this. Tapi namanya ubat terpaksa dimakan. Dipaksa makan ubat.
Dia makan juga hari ini. You know what? Di mana kamu mulakan hidup kamu? Di mana kamu telah menerima Kristus Tuhan kita? Sampai lagi pelajaran Roma bagian 9-10 itu bisa. 2 kalimat syahadat. Kamu tahu 2 kalimat syahadat? Kalau kamu percaya di hati bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari Tuhan mati, mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Orang Kristen harus mengaku di mulut. Percaya di hati, mengaku di mulut. 2 kalimat syahadat. Orang Kristen 2 kalimat. Setelah kamu menerima Kristus Yesus Tuhan, ini adalah prinsip riset, refocus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas Setelah kamu menerima sebagai Tuhan penyelamat, barulah kamu membina kehidupan kamu di atasnya. Artinya apa? Fokus hidup kamu. Ini buat dulu fokus hidup, buat Tuhan Yesus dalam fokus hidup. Apa tidak huru hara bangun kehidupan. Next, dan saya terakhir, inilah slide terakhir saya. Tuhan beri saya damai sejahtera, menjaga firman Tuhan hari ini, tidak marah-marah, mengasihi anak-anak yang ada di sini. Amin. Semua pun aminlah. Jadi kamu tidak marah-marah kan? Kesimpulan saya, Paulus menemui makna dan tujuan hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Anda juga akan menemui makna dan tujuan hidup dalam Kristus Yesus. Pada waktu kamu temui, ini yang terjadi. Dia memberikan makna arti hidup yang baru kepada kamu. Tiba-tiba kamu berpikir, wah, begini pula hidup tahu. Berarti pula hidup saya tahu, bermakna pula hidup saya tahu. Amin. Kamu akan menjaga hidup kamu kudus, kamu menjaga hidup kamu bermakna berarti bagi Tuhan. Yang kedua, pada waktu kamu bertemu dengan Yesus, Dia akan memberikan fokus dan tujuan hidup yang baru. Amin. Kamu tahu, dalam semua kehidupan saya sudah tetapkan bahwa hidup saya ini dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Dapatkah kita berkata hari ini, hidup saya ini ciptaan Tuhan, dan saya hanya mau memuliakan Tuhan saja dalam hidup saya. Amin. Kamu kan start hidup kamu dengan itu. Yang ketiga, pada waktu kamu menemui makna dan tujuan hidup dalam Kristus Yesus, Dia memberikan harapan masa depan. Satu waktu di conference University College yang punya conference, ada satu masa berdoa yang segitu dalam sekali sampai beberapa pemuda dan pemudi itu mereka tidak dapat berdoa tuh, mereka hanya menangis sambil ketawa. Yang melalui kebangunan rohani 88, 89, 86 akan tahu apa berlaku ini. Lalu hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat selepas itu kami buat satu kesaksian apa yang berlaku. Dia katakan begini, sekarang saya tidak lagi apa dia bilang tuh, saya tidak risau terhadap masa depan saya. Saya tidak risau lagi pada masa depan saya. Karena dia keluar dari universiti, dia dapat kerja yang biasa, dia tidak tahu bagaimana untuk meneruskan hidup masa depan. Dia tidak dapat lihat harapan untuk masa depannya. Pengalaman yang mengalami sesuatu daripada Tuhan. Dia bersaksi dengan ketawa, saya tidak takut dengan masa depan saya. Masa depan saya terjamin dalam Tuhan pasti. If you start to your life, hidup Anda dalam Kristus Yesus, harapan masa depan itu terjamin. Amin. Bukan semestinya kau dapat seperti pendidikan seperti yang kau bayangkan dalam pemikiran, tetapi ada Tuhan akan berikan kepada kamu yang terbaik menurut kebesaran, kekayaan dan kemuliaan yang berbeda sama. Amin. Yang terakhir, memberikan semangat dan motivasi hidup yang baru. Maksudnya begini, apa yang memotivasikan Anda hidup? Ada sesuatu yang baru.
Saya tidak dapat jelaskan kepada kita. Nilai isolasi, nilai Anda berbeza, cara Anda berpikir tentang hidup berubah. Anda melakukan sesuatu sangat berbeza. Karena Anda berkata, hidup saya hanya memuliakan Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Amin. Riset, refocus. Bermula dengan pertemuan pribadi dengan Yesus dan pengenalan dengan Yesus dan membuatkan tubuh bermakna dan berarti. Tapi hari ini dia harus bermula dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang belum yakin akan keselamatan dia, pastikan hari ini Anda mati hari ini, Anda yakin masuk surga. Boleh? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum bermusik. Haleluya. Praise the Lord.